Ya, pemirsa, kita masih membicarakan mengenai pengelolaan kawasan perbatasan. Ya, Pak Agung, kalau tadi kita sudah bicara mengenai kendala infrastruktur. Nah, sekarang itu yang fisik ya, Pak ya, seperti jalanan, air. Nah, bagaimana dengan kendala infrastruktur yang non fisik? Ada juga ya, Pak, yang non fisik kendalanya? Ya, infrastruktur non fisiknya antara lain adalah birokrasi administrasi. Memang di berbagai tempat banyak yang kita dengar keluhan bahwa untuk mengurus perizinan, untuk mengurus lain-lain produk birokrasi administrasi itu sering memakan waktu lama sehingga membuat investor enggan. Apalagi kalau kita lihat kawasan perbatasan itu tidak ada yang dekat dengan ibu kota kabupaten maupun provinsi. Jauh sekali. Entikong misalnya, dari Entikong ke ibu kota provinsi lebih dari 300 km. Dari Entikong ke ibu kota kabupaten di Sanggau itu 147 km. Jadi bayangkan kalau misalnya seorang. Nah, tetapi kami sudah bersama dengan Pak Bupati sudah menyiapkan rencana untuk mengembangkan pusat pelayanan terpadu satu atap di Entikong. Jadi ini bersamaan dengan gagasan BNPB untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, growth centers ini. Di growth centers ini juga akan dikembangkan pusat pelayanan terpadu satu atap. Sehingga orang tuh nggak perlu jauh jalannya, cukup di jadi situ. Terpusat di situ. Nah, ini sekarang masih dalam penyiapan software atau perangkat lunak untuk berapa lama lagi tuh Pak kira-kira baru mulai bisa berjalan? Kami dengan Pak Endang nih sepakat bulan Oktober ya Pak Endang ya? Oktober kita peletakan batu pertama untuk dry port atau pelabuhan kering di Entikong. Kemudian industrial estate kita mulai, ini bersama Kadin. Jadi Oktober kita rencanakan, akhir Oktober kita akan lakukan peletakan batu pertama. Nanti kita minta kesediaan Bapak Menteri untuk meletakkan batu pertama. Pak Endang, di Entikong sendiri potensi pertumbuhannya sendiri seperti apa? Sejauh apa saat ini? Jadi begini, di Entikong itu jangan lupa itu sebuah kecamatan, tetapi itu luasnya sama dengan kabupaten di Pulau Jawa. Kemudian kabupatennya Entikong itu adalah Sanggau. Sanggau itu sama dengan provinsi Banten. Jawa Barat sama Jawa Barat. Sama dengan Jawa Barat. Jadi besar sekali itu. Potensi cukup bagus di sana. Baik itu karet, boksit, sawit, batu bara juga ada. Batu bara di sana tidak ada manfaatnya bila mana sekali lagi infrastruktur tidak siap. Karena jalannya untuk mengangkut sumber daya alam itu nggak ada. Salah satu contoh di salah satu kabupaten di sana ada sekitar 120.000 hektar yang dimiliki oleh pengusaha nasional kita, itu jalannya tidak ada. Betul ya Pak? Ini sebenarnya jadi yang dikehendaki membangun infrastruktur jalanan gitu siapa Pak sebenarnya? Yang dikehendaki membangun ini? Ya kita tentunya kan kita sudah mengadakan mapping tadi itu dengan BNPB. Jadi yang pertama itu adalah untuk menumbuhkan pertumbuhan di sana, itu harus disiapkan infrastrukturnya. Saya kira jadi begini. kita BBM-nya nggak cukup mungkin. Kita bersama dengan pengusaha. Jadi ada pengusaha juga yang kita tanya pada Kadin, Pak, ada nggak pengusaha yang mau membangun jalan? Nanti dia akan bisa mendapatkan fee lah atau bayaran untuk ini, seperti tol juga. Konsepnya seperti tol. Betul. Ternyata menurut Pandang ada yang mau. Jadi kalau dengan demikian tinggal bagaimana kita mengintegrasikan nih, mengharmoniskan semua, mensinergikan. Nah, inilah tugas BNPB. BNPB ini kalau dalam satu orkestra kami berperan sebagai dirigen. Dirigen ini tentu membutuhkan partitur. Partiturnya untuk kita. Nah, partiturnya sudah kita siapkan dalam bentuk rencana induk atau master plan. Tinggal bagaimana kita mengatur siapa melakukan apa, di mana, dalam bunyi seperti apa. Gitu. Ini yang sedang dilakukan oleh BNPB. Yang penting juga infrastruktur non fisiknya harus mulus. Ini percuma kalau pemimpin orkestranya bagus ya, pemain-pemainnya bagus, tapi alat-alat musiknya juga bobrok, percuma ya. Satu lagi juga jangan lupa yang mungkin temennya Mbak Nira, layanan perbankan. Karena di sana sangat langka, orang mau bayar gaji pegawai. Kalau industrial estate dibangun, buruhnya bisa ribuan.
mau bayar gaji, kan perlu layanan perbankan. Gitu. Oke, baiklah Pak Endan dan juga Pak Bapak Agung, terima kasih sekali untuk informasinya. Semoga saja program pengembangan potensi kawasan perbatasan ini bisa berjalan lancar dan juga didukung berbagai pihak ya, termasuk investor-investor asing dan juga domestik lokal kita ya. Baik Pak Agung, sekali lagi terima kasih. Pak Endan, terima kasih. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, nanti kita kembali lagi dengan informasi yang lebih menarik di Coffee Break berikutnya. Baru saja Anda menyaksikan Coffee Break dipersembahkan oleh